underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, menteri dan wakil menteri yang baru digojlok fisik dan mental di Lembah Tidar Magelang. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan sesuatu yang baru loh ya. Ya, selama ini presiden-presiden yang lain tuh nggak pernah ada yang namanya gojlok ya. Jadi yang namanya istilahnya itu kan pembekalan. Betul. Ya, ternyata sekarang Presiden Prabowo ini hebat ya. Latar belakangnya dia kan jenderal. Iya. Dari Angkatan Darat. Dan kebetulan juga dia kan lulusan Akmil yang ada di Magelang. Jadi rupa-rupanya beliau ini mempunyai strategi ya, bagaimana caranya menggembleng dari semua anggota menteri, wakil menteri ya, dan badan-badan itu yang jumlahnya lebih dari 100 ya. Itu betul-betul digembleng ya. Kalau nggak salah itu ada berita bahwa mereka digembleng 3 hari 2 malam di dalam satu komplek yang sengaja dibangun dari tenda ya. Betul. Jadi bukan bangunan permanen ya. Betul. Tenda, tapi tendanya cukup representatif ya. Masing-masing tenda punya ruangan pribadi untuk buang air sama mandi ya, di sana seperti itu. Dan juga karena ini ada di tengah lapangan, di mana terik matahari juga menyorot dengan terang-terangan gitu kan. Nah, makanya di setiap tenda itu juga dilengkapi dengan air condition. Ya, very good. Ya, jadi ini luar biasa ya. Sekarang menjadi bahan pembicaraan. Bahkan koran-koran terkemuka di Singapura itu juga memberitakan hal ini cukup banyak ya. Berita itu ditulis dalam ukuran 3 kolom kali 20 cm begitu, bahwa betapa hebatnya Presiden Prabowo ini di dalam keseriusannya untuk mensukseskan kabinetnya di dalam melanjutkan pembangunan di Indonesia. Apakah sebenarnya pembekalan seperti ini tuh perlu, Om Bob? Ya, kalau kita lihat pengalaman yang kemarin, di mana menteri-menterinya itu belum pernah digembleng dengan pembekalan cara seperti ini, mestinya ya boleh dicoba. Ya, karena paling sedikit penggemblengan model militer ini kan model militer ini. Ya, penggemblengan model militer ini adalah satu, mentalnya sudah harus. Ya, karena mental pada saat digembleng ini kan sepertinya mereka harus di dalam kamp, tidak boleh keluar-keluar. Ya, kita nggak tahu nanti apakah semua gadget handphone itu apakah harus dimatikan atau tidak, atau bahkan mungkin sinyalnya diacak ya supaya tidak bisa menerima sinyal atau enggak ya. Jadi ini betul-betul digembleng. Dan karena latar belakang Presiden Prabowo ini adalah militer, maka kan boleh saja dianggap bahwa selama ini di Indonesia ini memang aparat-aparat militer ya itu yang paling mempunyai disiplin. Ya, kalau kita melihat garis meritnya di militer itu juga jelas. Ya, kalau dari pangkatnya sekarang letnan, nanti akan maju jadi kapten, akan maju dari mayor, dari letkol, ya, dari kolonel, itu jelas sekali. Dan kelihatan betul kalau mau naik seperti ini harus sudah seperti ini ya. Jadi kalau sewaktu di akademi militernya itu pun sudah jelas ya. Jadi mungkin ini yang diambil bahwa para menteri dan wakil menteri maupun ketua badan itu harus mempunyai disiplin yang keras. Artinya disiplin yang tanpa kompromi. Nah, ini bagus ya. Jangan-jangan ini memang justru kunci daripada semuanya ini. Berkaitan dengan biaya, apakah ini sudah dirasa cocok, Om Bob? Ya, memang sebelum ini mestinya sudah dipikir ya. Kalau ada sedemikian banyak itu, orang-orangnya itu apa tidak lebih baik stay-nya ya, atau dininapkan, dikonsentrasi di hotel-hotel saja.
ya. Karena mungkin loh ya itu biayanya bisa lebih murah. Betul. Ya. Tapi Magelang itu kan hotelnya terbatas. Kalau sekarang dikeroyok dengan demikian banyak orang, ya belum staff-staffnya, belum macam-macamnya, itu hotel di Magelang kurang. Ya, makanya diputuskan ya supaya suasananya berbeda. Itu kan penting. Kalau semacam pembekalan itu kan suasananya nggak boleh seperti yang biasa-biasa, harus luar biasa dan harus berkesan. Ya, jadi di sana nanti karena menjadi satu komplek, maka teamwork itu kan diperlukan. Jangan-jangan ini programnya dari Pak Presiden kita ini sudah ada itu juga. Bagaimana teamwork ini untuk berjalan dengan bagus. Ya, karena kita tahu masing-masing menteri dan wakil menteri ini kan latar belakangnya beda-beda. Tapi sama-sama pinternya, cuman latar belakangnya beda. Lah ini kan kalau latar belakang beda, tidak pernah kumpul jadi satu, bisa saja ada gesekan-gesekan yang bisa merugikan. Maka dengan pola yang seperti ini ya ya, mengenai biaya ya apa boleh buat. Kalau kita nggak berani mengeluarkan biaya, ya kita tidak dapat hasilnya. Ya, jadi biaya itu jangan dianggap yang paling penting. Ya, kalau bisa nggak usah pakai biaya, kan gitu kan, gratisan gitu lah. Tapi biasanya kalau kita nggak berani keluar biaya, ya hasilnya selalu tidak seperti yang kalau kita ada biaya. Jadi biaya itu adalah alat agar supaya kita bisa berhasil. Ya, jadi untuk tujuan yang luar biasa seperti ini, sepertinya ya memang at any cost, berapapun kita bayar. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.